Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mendatangi rumahnya Mas Suaidi untuk berbincang tentang soal Islamisme di saat Indonesia sudah berumur 75 tahun. Beliau ini adalah dulu Direktur Wahid Institute yang kemudian bertransformasi menjadi Wahid Foundation, menjadi dosen juga di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, juga founder dari Abdurrahman Wahid Center, memiliki banyak sekali karya-karya penelitian yang cukup keren sekali, bukan hanya dari sudut pandang tentang Gus Dur secara profil biografinya, tetapi bagaimana misalnya kebijakan. Saya sempat mengikuti bagaimana Mas Suaidi bicara soal Gus Dur dan Papua sebagai sebuah disertasinya. Tetapi hari ini kita akan berbincang soal jadi topik besarnya adalah menuju Indonesia merdeka dari Islamisme. Kita tahu bahwa Indonesia itu sudah merdeka 75 tahun, akan tetapi ekspresi Islam politik semakin hari belakangan ini bahkan terutama mulai dari pasca Ahok gitu, peristiwa Ahok itu semakin menguat. Bagaimana kita merespon hal ini kira-kira, Mas Suaidi? Ya, jadi setelah Indonesia 70 tahun ya, saya kira kita memang harus kembali merefleksi ke belakang ya. Kalau kita baca revolusi industri, revolusi Perancis, ya, suatu perubahan yang dahsyat di Eropa itu selalu mendapat kritik dari penulis-penulis berikutnya. Jadi kita sudah merdeka sejak tahun 65, sudah ada penulisan sejarah sampai sekarang, dan kita sebenarnya bukan hanya merefleksikan Indonesia dan Islam, tapi juga pemahaman kita tentang sejarah itu sendiri. Ya, bagaimana supaya ke depan dialog itu kembali produktif, tidak lagi seperti sekarang ini saya terkesan dialognya itu tidak lagi produktif tapi saling meniadakan ya, dalam tanda petik gitu. Nah, salah satu perspektif yang sedang kami kembangkan lah ya di Fakultas Islam Nusantara di Unusia itu adalah bagaimana kita melihat sejarah dan menulis sejarah kembali Indonesia, di mana Islam masuk di dalamnya, juga sejarah Islam di mana pergulatan Indonesia itu ada di dalamnya. Nah, salah satu penglihatan itu adalah bahwa selama ini Indonesia itu sebagian besar dan mainstream ya ditulis dari awal abad 20 atau paling ke belakang akhir abad 19. Apa yang disebut dengan kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional itu sebenarnya hanya salah satu dari titik tolak yang sudah mendekati katakanlah kesadaran kemerdekaan. Tetapi basisnya sebenarnya ke belakang sangat kuat. Bahkan mulai dari bangkitnya Islam ya di abad 14 sampai pergulatan abad 19 lalu masuk ke abad 20. Nah, menurut saya kita harus kembali memahami ini karena dulu sebenarnya ada seorang Belanda yang menulis tentang negara Islam Jawa. Sebenarnya negara Islam itu Islamic State ya. In Java itu bukan negara Islam sebagaimana yang dipahami kita sebagai ideologis ya. Bahkan di awal-awal kemerdekaan, sedikit sebelum kemerdekaan, orang biasa mengatakan negara Islam. Jadi tidak ada bobot ideologis di situ. Bobot ideologis itu bobot ideologis terhadap istilah negara Islam, Islamic State atau Darul Islam itu sebenarnya berkaitan dengan penjajahan dan pasca penjajahan. Pasca penjajahan itu pergulatan antara penjajah ingin kembali masuk Indonesia atau kalangan katakanlah sekuler yang ingin mempertahankan dominasinya gitu. Jadi ideologisasi dari Darul Islam itu sebenarnya punya bobot politik king yang besar gitu.
Nah, saya melihat bahwa menurut saya sejarah Indonesia itu harus ditulis kembali, dimulai dari awal abad 19, bukan akhir abad 19 atau 20, awal abad 20, karena abad-abad itu memang abad Islam modernis, di mana di dalamnya terkandung ideologisasi anti Barat, ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi pertarungan yang keras. Nah, di awal abad 19 itu adalah abad ketika terjadi perubahan drastis terhadap atau sistem penjajahan, yaitu dari VOC ke pemerintahan Hindia Belanda, ya. Nah, itu ada satu perubahan yang sangat penting, modernisasi yang dipaksakan, yang selama ini kita lupakan. Kita justru mengacu kepada kebangkitan awal abad 20 yang bersifat dalam tanda petik modernis, ya, berbau-bau atau dipengaruhi oleh sangat Barat gitu. Nah, intinya apa? Bahwa di sana di awal abad 19 itu adalah ketika Islam menjadi bagian dari culture dan politik pribumi. Misalnya contohnya Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro itu misalnya adalah memperjuangkan Islam sekaligus Jawa. Jawa ini kita bisa bangun Nusantara melawan penjajahan yang menggunakan keraton. Ada keraton, Islam, Jawa. Ya. Nah, Jawa itu jadi rebutan antara Islamnya Diponegoro dengan keraton yang diokupasi oleh Belanda. Gitu. Jadi kalau VOC itu kan tidak menjajah secara literal, ya. Mereka hanya menguasai ekonomi, melakukan perjanjian. Tentu saja ada pemaksaan, ada ini, tetapi tidak memerintah secara langsung. Nah, modernisasi itu baru dimulai, VOC bangkrut itu 31 Desember 1899. Kemudian diambil alih tanggal 1 Januari 1900. Nah, mulai 1900 inilah sebenarnya titik tolak dari perubahan itu yang kemudian mengantarkan kepada kemerdekaan itu. Nah, di sanalah sebenarnya Islam benar-benar punya aspirasi dan inspirasi dari lokalitas. Lokalitas itu jangan dipahami sebagai eksklusif, ya. Lokalitas adalah soal isu keadilan, soal isu kesetaraan, soal isu anti penindasan, anti penjajahan gitu. Nah, jadi Islam itu bisa didefinisikan sebagai, kalau sekarang itu ya bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Nah, tetapi kemudian itu terutama dimulai dari Daendels, ya. Nah, tetapi kemudian sampai satu abad lah kira-kira, ya, sampai tahun 1980-an, 1880-an itu kan diterapkan ini, ya, tanam paksa, ya, pasca. Nah, itu sebenarnya dihancurkan itu semua infrastruktur kultural Islam dan lokalitas, kemudian diserap menjadi modern. Nah, modern di masa itu sebenarnya modern yang manipulatif. Jadi tradisi-tradisi yang jelek itu diambil alih, dijadikan modern. Misalnya upeti dari rakyat ke raja itu dulu namanya upeti, tapi karena sok modern itu upeti itu diganti nama menjadi pajak. Nah, kalau upeti itu diberikan kepada raja, pajak itu diberikan kepada penjajah untuk Belanda. Itu sama persis. Nah, tanam paksa, kerja paksa itu berasal dari gotong royong. Jadi dulu itu kan kalau ada orang kerja, lurah atau orang keraton kerja, kan ada rakyat yang ikut. Itu sebenarnya kan gotong royong itu. Bukan hanya kepada raja atau kepada lurah, tapi sesama masyarakat pun saling membantu kan, tanpa biaya, tanpa uang, paling dikasih makan. Nah, sistem gotong royong itu diambil alih, dimodernisasi menjadi tanam paksa.
Jadi itu yang terjadi, modernisasi, tapi itu yang bersifat manipulatif. Nah, implicitly tadi Mas Soedi bilang bahwa dulu di zaman kolonial itu Islam menjadi spirit perlawanan, terutama misalnya yang dicontohkan oleh Diponegoro untuk melawan Belanda. Namun kan belakangan ini Islam itu bukan lagi sebagai perlawanan terhadap kolonialisme, tetapi kita juga seringkali menyaksikan kelompok-kelompok Islam yang ingin menjadikan Islam ini sebagai ideologi yang berhadapan dengan negara. Kita bagaimana mesti menyikapi ini? Ya, itulah yang ingin saya semacam bangun pemikiran ya. Jadi ketika kemerdekaan itu sebenarnya ada dua posisi. Yang satu adalah posisi aspirasi agama, yang satu sekuler. Sekuler ini adalah didikan dari politik etis oleh Belanda. Jadi agama ini sebenarnya membawa aspirasi tadi itu, keadilan, dan yang ini itu ya boleh dibilang barat gitu. Meskipun mereka ingin merdeka dari barat, tapi sistem aspirasi semuanya adalah modelnya barat. Itu. Nah, itu terjadi dinamika dan pergolakan. Sampai sekarang itu sebenarnya masih terjadi hal yang sama, di mana agama itu aspirasinya adalah mereka yang tertindas dalam tanda petik. Meskipun sekarang sudah makin lebar ya, Kemenak itu misalnya kan sudah tidak hanya soal menentukan Idul Fitri itu sudah bahkan budgetnya hanya dikalahkan oleh pertahanan. Nah, kan lebih tinggi dari ini. Jadi agama itu masuk terus ke dalam sistem itu. Nah, saya kira kita harus sekarang ini, menurut saya itu pemetaannya harus berubah ya. Saya menulis beberapa tahun yang lalu, dari Islam politik melawan ya dalam tanda petik sekulerisme atau sekularisasi atau sekuler, yang sekarang ini kita lihat di dalam pergulatan itu antara Islam dan Islam. Ya tentu di dalamnya ada Kristen. Jadi saya membagi ada dua. Jadi saya melihat bahwa sekarang itu Indonesia berada pada era apa yang dalam istilah akademik sebagai post-sekuler. Post-sekuler itu adalah suatu sistem masyarakat atau negara di mana agama tidak hanya di sektor privat, tapi masuk ke dalam publik atau public religion. Nah, dari perspektif itu sekarang ini ada dua. Jadi katakanlah Indonesia itu ya Islam gitu. Kalau saya tidak ragu untuk menyebut Indonesia itu negara Islam berdasarkan Pancasila. Islamic State yang didasarkan pada Pancasila. Jadi kita menurut saya tidak ragu lagi, kalau tidak perlu ragu lagi. Negara Islam itu tidak konotasinya lain dengan ideologis yang lalu. Kalau kayak gitu berarti tidak perlu lagi kita berjuang mendirikan negara Islam di Indonesia. Nah, yang ini peta di dalam negara post-sekuler itu ada dua kubu lah katakan. Yang pertama adalah kubu yang ingin memperjuangkan pluralitas atau multikulturalitas. Itu kalau dalam tulisan saya pinjam istilahnya Ben Anderson sebagai imagine communities. Jadi meskipun imagine, tapi mereka membayangkan Indonesia itu plural, Islamnya juga plural gitu. Nah, di lain pihak ada mereka yang menekankan pada identitas agama eksklusif. Islam, Indonesia itu adalah Islam, harus didirikan semuanya identitas Islam. Atau ada istilah dari Oliver Roy namanya, itu dengan istilah imagine identities. Jadi mereka ingin agar dengan konsep umat itu mereka pokoknya Muslim superiority kira-kira. Kalau di Barat ada white superiority, di sini ada Muslim superiority. Jadi ya realitasnya ada non Muslim, ada ini, tapi mereka membayangkan bahwa Indonesia itu identitasnya ada Islam gitu. Maka menurut saya memang tadi itu yang disebut Islamis itu sebenarnya ini. Jadi kita sebaiknya menurut saya kita tidak lagi melihat ini sebagai ancaman ideologis,
tapi satu perubahan sosial yang katakanlah wajar, tetapi harus dihadang gitu. Gitu. Jadi jangan dibayangkan bahwa itu sebuah ideologi yang katakanlah menghancurkan semuanya, tidak. Tapi bisa kita lawan dengan politik, tapi dengan counter narasi, counter ideologis gitu. Hanya kalau mereka berbuat kekerasan, mengancam, nah itu bisa kita, ya. Artinya sejauh itu masih menjadi sebuah ide, itu nggak menjadi persoalan ya? Ya harus di-counter. Artinya sebagai realitas harus kita terima. Tidak boleh misalnya harus dihancurkan itu. Saya kira itu tidak perlu. Harus di-counter, harus ini. Karena seperti juga di Barat, ada yang di Amerika ada yang disebut dengan neokon ya, neokonservatif. Itu juga berbahaya. Sama itu. Jadi saya melihat sebagai apa yang saya sebut sebagai imagine identities itu yang neokon di Amerika gitu. Jadi yang imagine identity ini kita terima sebagai sebuah fakta, betul, sebagai fakta. Ya. Tetapi kan kita tidak bisa dalam pengertian hanya mendiamkan begitu saja. Tentu saja. Karena itu kan maka dua kubu ini bertarung gitu. Ya. Dan imagine identity ini kan sebenarnya bukan sebuah fenomena baru ya. Kalau sebagai sebuah teori mungkin saja baru. Tetapi sebagai sebuah realitas, imagine identity kan bukan suatu fenomena baru. Kayak misalnya lah, kalau kita ngeliat genealogi bagaimana Islamisme atau Islam politik hari ini, itu kan kalau bisa ditarik genealoginya mulai dari dulu, mulai dari prakemerdekaan sampai hari ini. Jadi apa yang bisa dilakukan merespon? Nah, ya jadi dulu kelompok ini plurality ini itu disebut sebagai sekuler kan. Kalau sekarang saya tidak bisa menyebut mereka sebagai sekuler. Orang-orang di sini ibadahnya bisa jauh lebih taat daripada yang identities kan. Argumen keagamanya lebih tinggi dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya kalau pertarungan ideologis kita ada di sini. Kita secara ada di yang pluralis ini. Saya lah dan kira-kira ya pluralitas itu atau imagine communities ini. Jadi kita punya alasan untuk mempertahankan pluralitas, untuk mempertahankan negara Islam Indonesia berdasarkan Pancasila. Kita mempertahankan itu dari kelompok-kelompok identitas ini. Tapi petanya bukan lagi sekuler dan Islam politik. Ini dua-duanya Islam politik karena kan tadi public religion gitu. Bukan lagi kayak dulu pemetaannya. Ini adalah kelompok Islam, ini adalah kelompok nasionalis, bukan. Iya, bukan. Iya. Coba lihat PDI dan Golkar itu kan, dan yang bisa melawan ini yang bisa melawan imagine identities itu adalah orang-orang Islam di sini, bukan orang sekuler. Sekarang orang PDI, orang Golkar tidak punya argumen menghadapi mereka. Mereka membutuhkan orang yang punya pengetahuan agama. Jadi di sini itu juga menggunakan pemikiran agama, sumber daya agama untuk membangun argumentasi melawan dia gitu. Jadi kalau misalnya kalau tadi kan agak teoritis, kalau misalnya dipraksiskan dalam contoh, siapa sih sebenarnya disebut dengan imagine identity, kemudian imagine community, itu siapa sebenarnya? Misalnya HTI. HTI itu adalah imagine identities. Dia kan membangun satu argumen bahwa Indonesia harus khilafah, harus Islam identitas ya, bukan Islam itu. Mereka belum tentu lebih taat beragama daripada yang ada di sini kan. Tapi mereka hanya menggunakan identitas itu. Jualan lah. Tetapi sebagai wacana, khilafah kita juga bisa membangun khilafah. Argumen khilafah yang berbeda dengan mereka. Misalnya, bagi saya Indonesia adalah khilafah Islam. Yang dimana Presiden Jokowi itu sebagai imam. Jadi gitu. Misalnya, jadi kita bisa bertarung di situ. Kecuali kalau mereka memang merusak secara apa namanya. Jadi konkretnya misalnya gini, tentang konsep khilafah berarti kita bukan menolak konsep khilafah itu, tetapi memberikan tafsir terhadap konsep khilafah itu. Jadi counternya. Counternya. Iya.
Jadi nggak ada khilafah itu, bukan di itu situ. tidak menyelesaikan masalah itu lari dari kenyataan. Karena kita pada dasarnya punya khilafah itu, tapi berbeda dengan mereka. Seperti konsep jihad, amar ma'ruf, tetapi punya. Jadi tafsir dari yang imagine identity dan imagine yang community ini hanya perebutan tafsir saja. Perebutan tafsir yang berimplikasi pada politik juga. Misalnya kemarin ya, Pilpres kemarin, bagi saya Jokowi Ma'ruf itu adalah imagine communities, Prabowo itu imagine identities, itu ya. Kalau mereka menang, pasti Indonesia akan terjadi sebaliknya. Ini sebenarnya sebuah fenomena yang lumrah saja. Artinya kita tidak perlu resah dengan misalkan dengan dua fragmentasi ini, atau sebenarnya gimana kalau dua kubu ini misalnya itu saling berantem dalam satu negara. Nah, justru itu kalau kita bangun teori tadi, berantemnya itu dalam kerangka negara gitu. Dalam politik, jadi di sini juga harus waspada. Misalnya ada imagine identities yang masuk itu kan. Misalnya kan ini sekarang ini tidak banyak orang yang disebut sekuler itu ingin menerapkan syariah Islam kan, partai gitu ya. Nah, ini berarti ada polarisasi yang kita sulit membedakan itu. Maka kita mesti membangun satu landasan, yaitu post sekuler, di mana agama ada di lapangan. Sekarang ini kenyataan agama itu ada di lapangan itu loh. Kita mau ngapain gitu. Kita tidak bisa membuang semuanya, tapi yang kita bangun adalah paradigma, diskursus, perlawanan, dan politik juga. Artinya negara misalnya, entah siapapun misalnya nanti yang imagine identity atau yang imagine community itu berkuasa, dia tidak bisa memberangus salah satunya, memelihara atau menjaga kondisivitas keduanya. Ya, nggak bisa. Jadi seperti tadi itu neokon di Amerika, atau di komunis kan di Amerika masih ada partai komunis, itu nggak dilarang, tapi tidak menawarkan itu nggak laku gitu. Jadi bagaimana kita membangun satu sistem, membangun satu cara berpikir, membangun satu sistem ekonomi politik itu supaya mereka tidak hegemonik gitu loh. Oke, arahnya kayak misalnya, berarti tidak perlulah ada undang-undang pelarangan suatu ormas. Di Barat itu ada pelarangan, misalnya partai yang bukan yang dulu membunuh Yahudi Nazi ada. Jadi kalau terbukti misalnya seperti Nazi, bisa aja jadi bukan tidak bisa, tapi ada batas-batas di mana kita harus ini. Kalau cuman menawarkan khilafah, bagi saya itu masih bisa di-counter dengan wacana, karena begini, kalau kita terlalu reaktif, apa yang terjadi sekarang? Saya sekarang ini sedang khawatir kalau radikalisme ini dipakai untuk membangun otoritarianisme, dan sudah pada titik itu menurut saya. Bahkan moderatisme Islam, moderat Islam, programnya Kemenak itu? Islam moderat, Islam wasati ya. Moderat Islam. Islam moderatisme. Moderasi beragama. Itu sebenarnya ada bau-bau otoritarianisme di situ. Ide tentang agamanya itu moderat, tetapi di belakang ini siapa yang menggunakan isu ini? Itu. Jadi itu sesuatu yang wajar juga, tapi kita harus melakukan kritisisme juga di situ gitu. Artinya kita memberikan input ke dalam. Iya, jadi pada awalnya mungkin dia melawan HTI, tapi setelah HTI lumpuh, dia cari lawan lain lagi. Lawannya ya HTI memang sudah lumpuh. Ya, secara politik ya, secara formal politik, karena formal politik, ya, faktualnya kan enggak. Ya, faktualnya masih menawarkan itu ya. Karena itu pemikiran, jadi susah sekali diukur itu. Jadi susah sekali memberangus. Kalau sebagai sebuah pemikiran kan tidak bisa dibunuh ya. Iya, makanya harus ada satu sistem pemikiran, sistem politik, sistem ekonomi yang membuat mereka tidak
berdaya. Nah, gitu. untuk melakukan counter itu, counter narasi, counter ideologi, artinya kan ini kalangan-kalangan elit. Apa sih yang bisa dilakukan oleh awam? Misalnya, saya adalah Muslim awam Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan menghadapi tadi yang imagine community, imagine identity? Jadi tadi sistem politik dan sistem ekonomi. Yang pertama sistem politik, ada partai atau koalisi partai yang membuat mereka bisa ngikut di dalamnya. Tentu di dalamnya kan ada ajaran, ada kajian, ada pemahaman di dalamnya. Tapi untuk menegakkan sistem masyarakat, maka perlu ada partai. Ya kemarin misalnya koalisinya Jokowi Ma'ruf misalnya, itu kan satu sistem itu. Nah sebenarnya itu sudah mengalahkan mereka, sudah itu secara politik kan. Jadi lebih dari itu ya itu wacana gitu. Nah yang perlu disusul dari sistem politik adalah sistem ekonomi. Bagaimana supaya lebih adil dan mereka tidak bisa memprovokasi lagi gitu. Misalnya kalau di HTI di Barat, sistem di Barat ya mereka nggak laku, kecuali kalau melakukan kekerasan loh ya. Tapi kalau menawarkan sistem ekonomi internasional itu nggak bakalan. Ya paling punya pengikut puluhan atau ratusan gitu. Jadi menurut saya memang yang tantangan kita itu bukan bagaimana memberantas mereka secara fisik, tapi membuat mereka tidak perkutik dalam sistem politik dan ekonomi yang menguntungkan masyarakat gitu. Oke, agak berat perbincangannya hari ini, sangat teoritis. Tapi mungkin lebih bisa bisa diulik lagi yang lebih sederhana gimana? Yang lebih sederhana kayak tadi, kalau misalnya, apakah misalnya kalau kebijakan kayak misalnya negara gitu ya, apa kebijakan negara terhadap kelompok-kelompok yang imagine identities itu hari ini sudah tepat atau tidak? Secara politik tepat ya, secara politik. Tetapi kita sebagai katakanlah bukan ideolog ya, kita sebagai katakanlah akademik itu harus mengkritisi juga apa yang dilakukan pemerintah, karena ini bisa membalik ke kita. Jadi moderatisme agama itu di belakangnya bisa ada tentara kan? Ya kan? Betul. Jadi bisa menggunakan moderatisme agama untuk siapa saja ini, bukan lagi HTI, bukan lagi ini. Dengan label moderat. Dengan moderasi agama sekalipun. Moderasi beragama. Iya, moderasi beragama sekalipun. Moderasi beragama itu bisa berbahaya. Bisa memakan siapa saja, tergantung siapa yang di belakangnya. Sama dengan Pancasila Orde Baru kan, kurang apa? Pancasila, demokrasi Pancasila itu kan memakan juga gitu. Jadi bukan kita mengkritik moderasinya, cara berpikirnya, tapi yang di belakangnya kebijakannya itu. Apa yang akan terjadi. Jadi jangan sampai itu menjadi sebuah rezim. Ya, rezim yang menutup, yang ideologis. Ya, rezim yang sangat ideologis yang kemudian anti kritik terhadap ini dan macam-macam. Nah, yang lebih konkret misalnya Mas pertanyaannya, saya masih punya hipotesis soal bahwa dulu Islam itu kan dalam konteks Indonesia itu menjadi spirit perlawanan, kemudian spirit emansipasi. Tetapi keberislaman umat Islam hari ini itu tidak serta-merta menjadikan Islam sebagai sebuah spirit dalam berbangsa dan bernegara dalam pengertian misalnya tadi soal moderatisme beragama, tetapi justru Islam itu dijadikan sebagai sebuah aspirasi. Saya kemudian teringat dengan statementnya Gus Dur gitu kan. Bagaimana kita mesti menyikapi orang yang menjadikan Islam itu sebagai aspirasi bukan sebagai inspirasi. Nah, ya aspirasi itu bisa aja terjadi karena orang miskin kaya kan bisa, orang Cina kaya sebagian kan, orang Islam miskin kan bisa. Pemerintah bisa berpihak kepada orang kaya yang orang kaya itu kebetulan Cina, misalnya gitu. Jadi aspirasi itu sebenarnya wajar sejauh bukan ideologi yang tertutup. Misalnya kita memperjuangkan pribumi ketika non pribumi itu menguasai, misalnya itu satu dialektika yang biasa gitu. Jadi perubahan-perubahan ini harus kita pahami sebagai dialektika untuk mencari sintesis baru gitu. Dulu misalnya dari 45
katakanlah Piagam Jakarta disingkirkan, tapi aspirasinya kan berkembang lagi, kemudian konstituante terjadi sintesis lagi, buyar lagi, sintesis lagi menjadi orde baru, kemudian ada apa? Ada IJMI, itu kan tesis sintesis itu ya, tesis antitesis itu. Kemudian ada sintesis lagi gitu. Jadi menurut saya kalau Islamnya seragam jadi satu itu malah nggak dinamik gitu, nggak dinamis, dan itu berpotensi untuk otoritarian itu. Jadi tetap kritik harus ada. Sebenarnya sekarang kan ada kiri juga. Maksudnya yang saya mungkin kita harus berpikir adalah kenapa ini kanan itu menjadi marah, itu karena kiri dibunuh. Ya, pemikiran kiri. Seandainya ini bisa balance, ya ini sebenarnya ada lapisan tebal yang di sana ada dua kubu yang sama-sama dinamis gitu. Saya melihat untuk sekarang ini sebenarnya tahapnya masih dinamis ya, belum membahayakan menurut saya. Jadi kalau kita terlalu besar ingin membunuh dalam tanda petik lah ya, ingin menghilangkan itu, kita justru akan akan mati juga karena tidak lagi punya tantangan baru. Iya. Kalau seragam jadinya enggak. Jadi maksud saya yang imagine communities ini juga harus membangun satu sistem pemikiran, sistem politik supaya pihak yang di sana itu tidak merajalela itu. Dengan mereka tersarap ke dalam sistem, mereka menjadi. Menurut sampean imagine identity semakin membesar ataukah sebenarnya kalau misalnya dari total populasi atau kekuatan misalnya dari zaman dahulu, karena kan mulai dari evolusi, mulai dari era Piagam Jakarta, semakin membesar atau sebenarnya hitungannya dalam sama? Sebagai politik makin semakin kecil. Tetapi aspirasinya kan terserap ke sini gitu. Misalnya dulu kan nggak ada Bank Islam, mereka memperjuangkan Bank Islam. Setelah diserap, mereka punya isu lagi apa? Ya sekarang misalnya halal ya, nanti setelah halal apa? Tapi kan terserap kecil-kecil gitu. Jadi sebagai kekuatan politik itu melemah, tapi sebagai aspirasi itu sebenarnya masuk ke sini. Iya, termasuk berdiri Kementerian Agama. Ya itu kan sintesisnya di situ. Betul. Iya. Bahkan ketika dalam rapat PPKI itu Soekarno bilang, mari nanti kalau kita sudah merdeka, orang Islam silahkan memenuhi DPR, silahkan Islam kan begitu. Jadi itu sebenarnya satu cara untuk melihat memberikan dan peluang kepada semua pihak itu. Oke, itu aja dulu hari ini. Udah cukup panjang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat kita, masyarakat luas. Jadi pada prinsipnya adalah satu hal yang bisa saya simpulkan adalah bahwa kita harus menjaga balancing antara misalnya Islam identity dengan Islam imagine identity dengan imagine community. Tidak boleh satu begitu sangat dominan kemudian menjadi rezim yang sangat ideologis tertutup menghabisi kelompok yang lain. Itu tidak bisa. Kita justru harus menjaga dinamisasi dari keberagaman dan keberislaman dari praktek-praktek yang ada. Terima kasih banyak. Demikian diskusi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.